Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du, para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Mutiara yang sama-sama mengharap ridho dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita jatah usia, kesehatan, seluruh kenikmatan, khususnya dengan menancapkan di dalam dada kita, sanubari kita keimanan yang diliputi dengan hidayatut taufik yang Allah berikan. Mudah-mudahan seluruh kenikmatan itu kita mampu jaga dan kita mampu untuk jadikan pengolahan sebagai salah satu media untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak lupa salawat serta salam selalu kita curah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, seluruh dari sahabat-sahabatnya, tabi'in, pengikut-pengikutnya, sampailah mungkin kepada kita, mudah-mudahan. Dan selaku seorang insan yang senantiasa untuk berjuang memegang teguh terhadap sunnahnya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik jamaah sekalian, dalam satu riwayat disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW bukan hanya seorang yang fasih dalam membaca Al-Quran, bukan hanya seorang yang fasih dalam berucap dengan bahasa Arabnya. Dari kalangan Quraisy, memang pada saat dulu itu bangsa Arab ini yang terkenal memiliki gaya bahasa dan sastra tinggi, yang dikenal sebagai orang-orang berpendidikan dan orang-orang yang memiliki pengetahuan yang luas. Di antara kabilah dan suku yang ada di Arab itu, yang paling tersohor itu adalah Quraisy. Kabilah dari Quraisy. Nah, salah satunya dari Bani Hashim. Bani Hashim itu adalah keturunan dari para keturunannya Nabi Muhammad SAW. Dari ayahnya, dari kakeknya itu adalah pemegang-pemegang kunci dan pesohor-pesohor petinggi dari kalangan Bani Quraisy. Dari Bani Hashim ini, klan Hashim. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad SAW terlahir pun bukan dari seorang yang memiliki latar belakang ataupun background keluarga yang biasa-biasa saja. Namun kakeknya itu adalah seorang juru kunci Ma'u Zamzam, air Zamzam itu yang memegang kuncinya, bagaimana cara pembagian dan juga sistematika dalam memberikan jamuan-jamuan terhadap orang yang datang ke Mekah, khususnya mereka yang datang untuk berhaji. Pada saat Nabi Muhammad SAW masih kecil, memang ini manasik dan ritual haji ini tetap berlangsung. Namun tentunya dengan cara dan juga ritual yang berbeda, sebagaimana yang Nabi ajarkan. Dulu itu orang sama tawaf, ya, tawafnya itu mengelilingi Ka'bahnya itu dengan cara apa? Dengan cara bertelanjang. Laki-laki dan perempuan tidak ada bedanya seperti itu. Ini adalah salah satu hal yang terjadi pada zaman jahiliyah dulu. Dan orang-orang yang bersama Nabi Muhammad SAW yang dekat dengan Nabi adalah orang-orang yang tinggi. Sampai-sampai dakwahnya Nabi Muhammad SAW ketika ditentang oleh bangsa Arab secara keumuman, namun mereka tidak mampu untuk memberikan makar dan juga memadorotkan, memberikan penganiayaan dan menzalimi Nabi. Karena apa? Salah satu alasannya, karena punya paman yang bernama Abu Talib. Pamannya ini kan pesohor. Tidak ada orang yang berani mengusik keponakan dari paman yang luar biasa ini. Namun ketika pamannya meninggal, istrinya pun yang dicintai yang pertama itu Siti Khadijah radhiyallahu anha pun meninggal pada tahun yang sama. Disebutlah tahun Amul Huzni, hari ataupun tahun kesedihannya Nabi Muhammad SAW. Di situ sangat gencar sekali apa yang dilakukan oleh orang-orang bangsa Arab kepada Nabi Muhammad SAW. Namun tetap Nabi Muhammad adalah sosok yang paling sempurna akhlaknya. Pada satu ketika ini terjadi di Madinah, Pak. Di Madinah Nabi Muhammad SAW itu sedang berkumpul dengan para sahabatnya.
Kalau di kita mah kayak ginilah sedang kajiannya, sedang memberikan petua, sedang memberikan pembelajaran kepada para sahabatnya. Nabi Muhammad SAW duduk di tengah sahabat-sahabatnya yang sedang mendengarkan ucapan-ucapan beliau. Pada saat itu Nabi Muhammad kebetulan sedang memakai imamah. Imamah itu seperti sorban yang diikatkan, yang dibuntalkan di atas kepala sebagai penutup kepala. Yang si sorbannya itu, imamahnya itu panjang, Pak. Sampai-sampai ujung dari imamahnya itu terkulai sampai ke dadanya Nabi karena panjang kainnya itu. Nah, ketika sedang memberikan pembelajaran, tiba-tiba ada yang menyusup masuk. Ada yang menyusup masuk, datang ke dalam masjid ini dan langsung menghampiri Nabi, dan seketika itu pula dia memegang dan menarik imamah ujung dari sorbannya Nabi itu, dikaitkan ke leher Nabi, seraya diikat, ditarik seperti ini di hadapan para sahabat. Pamidi orang kumaha Pak? Responnya tentu kan, wah jamaah pasti datang, wah nenggelan atau memisahkan atau langsung mengamankan lah seperti itu. Tapi tidak terjadi dengan kondisi pada saat itu. Kata Nabi Muhammad SAW, tahan, amsik. Nah, ketika sambil ditarik dan dicekik itu, Nabi Muhammad memberikan tanda dengan tangannya sehingga para sahabat jangan bereaksi gitu. Namun tetap di antara para sahabat itu tetap tidak ada yang mampu untuk menahan dirinya, sampai-sampai, "Oh, apa yang kau lakukan? Wailah, celaka engkau." Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu an itu berdiri di antara barisan para sahabat itu, dan ketika itu langsung menyatakan kepada Nabi, "Wahai Nabi, halalkan darahnya untukku, aku akan penggal dia." Kata Nabi Muhammad, "Diam." Langsung ditarik oleh Nabi. Sebetulnya Nabi mampu tidak untuk melawan orang ini? Pasti mampu. Dengan kekuatannya Nabi Muhammad SAW 1:30 orang kekuatan Nabi Muhammad SAW. Sebetulnya mampu, tinggal ditarik, ulahek gebrak gitu ya. Cuman tidak dipertontonkan pada saat itu, sehingga dia menarik sorbannya dan mengatakan, "Apa yang engkau inginkan?" Dan ternyata ketika dilihat wajahnya, dia adalah seorang Yahudi yang memiliki bisnis kurma, yang pada saat itu Nabi pernah melakukan transaksi dengan orang ini, yang dimana Nabi pernah memiliki hutang kepada dirinya dari kurma itu sebanyak 2 sok kurma. Nah, 2 sok kurma itu yang akan dibayarkan oleh Nabi dengan tenggang waktu yang sudah disepakati. Waktunya masih lama Pak, namun dia tiba-tiba datang dengan mengatakan, "Bayar hutangmu Muhammad, bayar hutangmu," gitu. Nah, di situ Nabi Muhammad SAW langsung melihat, oh ini si orang ini, "Bayar hutangmu Muhammad, bayar hutangmu." Langsung kepada Umar, "Wahai Umar, kesinilah." Dipanggil Umar, bawalah dia datang ke Baitul Mal untuk membawa kurma yang dia inginkan. "Aku memiliki hutang 2 sok, tambahkan 2 sok lagi untuknya, darimu untuknya," katanya gitu. Jadi berikan kepadanya 4 sok. Umar jelas tercengang, "Wahai Rasul, dia adalah orang yang telah melakukan tindakan yang tidak semestinya kepada engkau. Kenapa engkau malah lebihkan lagi? 2 sok adalah hutangku, dan 2 sok selanjutnya adalah dari perlakuanmu karena menakut-nakuti orang ini." Gitu. Orang yang menakut-nakuti malah karena merasa dia takut ya, gitu, karena sosok Umar, wah pasti takut lah. Maka tambahkan dia 2 sok atas apa yang kamu lakukan kepada dirinya. Umar di situ dengan ketegasannya, dengan kekuatan hatinya, luluh lantah mendengar apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sami'na wa ta'na, bangga. Walaupun hati kecilnya mungkin gitu ya. Nabi sosok yang paling dicintai dilakukan seperti itu. Hingga akhirnya diantar si orang ini, Yahudi ini, datang ke Baitul Mal. Di Baitul Mal, sepanjang jalan seorang Yahudi ini mengajak ngobrol kepada Umar. "Wahai Umar, aku ingin bicara." "Diam." Umar teh. "Wahai Umar, aku akan melakukan sesuatu." "Jangan, diam." "Apakah engkau mau aku melanggar janjiku kepada Nabi Muhammad SAW?" "Entus cicing." Meureun hatena nuju panas Pak. Ngaraos digituan we pilih teka tahan gitu. "Diam engkau." Pas sampai ke Baitul Mal, diberikan kurmanya. "Ini kurmamu, pulanglah engkau." Gitu. "Saya tidak mau, saya tidak mengharapkan kurma sebetulnya." "Nah naonan atuh pamilon kitu mah," saur Umar teh. Hingga akhirnya dia mengungkapkan, "Aku ingin mengucapkan sesuatu kepada engkau wahai Umar." "Apa itu?" "Aku adalah seorang Yahudi yang aku membaca kitab suciku, dan aku dapati di kitabku itu bahwasanya akan diutus seorang nabi, Khatamul Anbiya, penutup para nabi-nabi, dengan ciri-ciri yang spesifik. Dan ciri-ciri itu aku dapati dari sosok Nabi Muhammad SAW.
selama hidupnya, sepanjang hidupnya dari kecil, selalu disertai ketika safar itu dengan awan, sehingga terbayangi sinar yang menyolok dan menyengat itu tertahan oleh awan itu. Itu salah satu cirinya. Dia adalah orang seperti ini, orang seperti ini, orang seperti ini. Namanya Ahmad, ini sama segala macam. Tinggal satu yang aku ingin buktikan. Apa itu? Seorang nabi yang terakhir itu memiliki karakter bahwasannya hilmuhu ghalaba ghadabah. Kemurahan hatinya mengalahkan amarahnya. Kemurahan dan kebaikan dirinya mengalahkan amarah dan hawa nafsunya. Itu adalah ciri dan karakter dari Nabi. Maka sekarang aku dapati hal itu di sosok Muhammad SAW, sehingga aku sekarang ingin bersaksi di hadapannya masuk ke dalam Islam. Gitu Pak, luar biasa seperti itu. Nah, kalau istilahnya kita namanya ada seorang petinggi gitu ya, raja atau orang yang memiliki kedudukan, jangankan disentuh, istilahnya gitu, diucapi aja, diujari aja dengan sesuatu hal yang jelek, konotasinya negatif, langsung kan ringkus. Atau bahkan seorang raja itu malah yang memberikan perintah, tangkap dia kan gitu. Tapi Nabi Muhammad SAW sebagai raja, sebagai petinggi, sebagai nabi yang dicintai oleh kaumnya, dilakukan hal seperti itu, namun dia mampu menjaga dirinya. Itu adalah sosok Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam orang-orang yang mampu meniru jejak dan juga langkah Nabi Muhammad SAW. Kita lanjutkan jamaah sekalian untuk fikih sekarang, ya, mungkin tidak akan terlalu banyak ya. Kemarin sifatu qiraati Rasulillah, bagaimana karakter bacaannya Rasulullah, kita sudah tahu luar biasa karakter bacaannya. Dan yang selanjutnya sekarang mengenai bab tentang mawadi'ul jahri wal asrari bil qiraah. Tempat seseorang membaca bacaan dengan keras dan juga pelan. Jahar dan sir di dalam membaca Al-Quran di dalam solat, bacaan solat. Nah, di sini disebutkan was sunnatu, yang disebut sunnah itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, an yajharul musalli fi raq'atay subhi wal jum'ah, yaitu seseorang dia menjahar dan menkeraskan suaranya pada 2 rakaat subuh dan juga solat Jumat. Subuh 2 rakaat, Jumat 2 rakaat, dua-duanya dikencangkan, dijaharkan. Wal awalayaini minal maghribi wal isya'i, dan 2 permulaan rakaat di salat maghrib dan juga salat isya. Wal aidaini wal kusufi wal istisqa'i, dan juga 2 rakaat di salat Aid, salat kusuf. Salat kusuf dan salat apa Pak? Gerhana. Nah, kusuf zaman Nabi itu penyebutan gerhana itu hanya kusuf saja Pak. Kalau zaman sekarang kita tahu ada kusuf, ada khusuf. Ada yang pakai kaf, ada yang pakai kha, menunjukkan beda gerhananya. Kusuf mah gerhana matahari, khusuf mah gerhana bulan. Tapi zaman dulu mah semuanya sama, di kusuf semuanya gerhana. Nah, lantas kapan terjadi pengistilahan ini? Para ulama lah yang memberikan istilah baru sehingga kita tidak salah dalam menyikapi dan memahami gerhana itu sendiri. Jadi tidak jadi masalah ini. Jadi ada sholat kusuf yang dilakukan 2 rakaat, namun dengan 4 kali ruku kan gitu ya. Nah, itu seluruhnya harus jahar bacaannya. Wal istisqa'i, dan 2 rakaat di salat meminta hujan. Istisqa, permintaan untuk turun hujan kepada Allah. Ini pun sama, dijaharkan suaranya. Wa yasiru fi dhuhri wal asri, dan kita disunnahkan itu membaca bacaan dalam salat itu sirnya dalam salat zuhur dan salat asar. Watsalitsatul maghrib wal akhiraini minal isya'i, dan rakaat ketiga salat maghrib, rakaat kedua 2 rakaat terakhir di salat isya, maka itu adalah yang harus kita sir gitu Pak. Nah, selanjutnya gimana tuh kalau salat sunnah? Salat sunnah yang mana dulu? Nah, kalau salat sunnah wa amma baqiyatun nawafil, kalau misalkan tentang salat sunnah ini, fan nahariyah la jahra fiha. Kalau salat sunnah yang dilakukan di siang hari ketika matahari sedang ada muncul, maka la jahro fiha, tidak dijahar salatnya. Contoh Bapak salat syuruk yang paling awal, salat duha, selanjutnya salat rawatib yang mengikuti salat wajib di salat zuhur, qobliyah dan ba'diyahnya, maka itu seluruhnya dilakukan dengan sir karena dilakukan di siang hari. Nah, namun walailiyah yukhiru fiha bainal jahri wal israri, maka ketika sudah datang waktu malam, bacaannya itu
Dia bisa di pertengahan antara jahar dan juga sir. Kalau Bapak sholat tahajud, maka boleh dengan suara sir, boleh dengan suara jahar. Boleh keras, boleh ringan, boleh lirih, boleh keras. Tapi yang paling bagus di pertengahan, katanya gitu Pak. Jadi kita bisa memilih di antara itu. Ini adalah kesunahan tempat-tempat bagaimana kita harus membaca bacaan kita dalam sholat jahar dan juga sirnya. Tentunya ini yang terjadi hanya dalam bacaan Al-Fatihah dan surat selanjutnya. Kalau doa-doa segala macam tidak ada yang boleh dijahar Pak. Semuanya sir ya. Subhana rabbiyal azim, tidak boleh dikeraskan, harus sir seluruhnya. Yang dimaksud jahar di sini adalah yang tadi pembacaan ketika qiyam, ketika berdirinya. Bagaimana hal itu terjadi? Ini terjadi pada saat Nabi Muhammad SAW marra Rasulullah SAW lailatan bi Abi Bakrin wa huwa yusalli. Pernah satu waktu Nabi Muhammad itu melintas ke rumahnya Abu Bakar. Wa huwa yusalli, dan dia dalam keadaan sholat pada lailah, pada waktu malam. Yukhfidu sautah, dan Abu Bakar ini dia melirihkan suara bacaan di dalam sholatnya. Wa marra bi Umar, dan Nabi pun melanjutkan perjalanannya sehingga melewati rumahnya Umar. Wa huwa yusalli, sama, beliau pun sedang melaksanakan sholat malam. Yusalli rafi'an sautah, namun ternyata Umar ini terdengar keras sekali suaranya di dalam sholat tahajudnya itu. Falamma jatama'a indah, ketika keduanya itu sudah selesai sholatnya, bertemu dan berkumpul seluruhnya dengan Nabi Muhammad SAW, maka Nabi bertanya kepada sahabatnya ini, ya Abu Bakar, marartu bika wa anta tusalli tukhfidu sautak. Abu Bakar, satu waktu aku melintas, engkau sholat, kenapa suaramu sangat kecil sekali dalam melaksanakan sholat itu? Faqala, maka Abu Bakar menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aku bermunajat kepada Rabbku dan aku yakin dia adalah zat yang mendengar munajatku. Jadi mau kenceng mau kecil tetap Allah pasti mendengar, kata Abu Bakar seperti itu. Maka aku lirihkan suaraku karena aku yakin Allah mendengar munajatku. Wa qala li Umar, dan bertanya kepada Umar yang sama dengan pertanyaan yang sama. Kalau engkau, kenapa engkau keraskan dengan suara yang sangat ketika engkau lakukan sholat malam? Maka jawaban Umar luar biasa nih. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, auqadha al-wasnan wa atrada syaitan. Aku kencangkan suaraku untuk apa? Untuk membangunkan orang-orang yang ada di sekitar rumahku. Ya, jadi kencangnya sengaja biar mereka tuh jadi bangun gitu, karena ketika tidur dengar-dengar, aduh bangun, ada yang sholat atau maknya tuh sholat gitu. Itu yang pertama. Wa atrada syaitan, dan aku juga berinisiatif untuk apa? Mengusir setan-setan dengan suara keras bacaan sholat ini. Lantas apa yang direaksikan oleh Rasul SAW dengan jawaban dua seorang sahabat yang dicintainya ini? Pertama kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, irfa min sautika syai'an. Wahai Abu Bakar, sok kencangkan lagi lah sedikit suaramu, sedikit saja kencangkan lagi. Dan sebaliknya, waqala li Umar, dan berkata kepada Umar, ikhfad min sautika syai'an. Ali tandai volume nasakedik, kecilkan lagi suaramu sedikit. Jadi menandakan apa? Menandakan bahwasanya sholat yang kita lakukan di malam hari, tahajud kita, itu kita bisa bacakan dengan bacaan yang paling afdol di dalam kitab ini, yaitu yang paling afdol itu tawassut, pertengahan antara kencang dan lirih gitu di pertengahan. Bismillahirrahmanirrahim. Panginten sakit itu. Jadi tidak terlalu kencang seperti saya mengimami itu, tidak. Itu adalah yang paling baik. Nah, ini ada tambahannya para jemaah sekalian. Pada satu kondisi, apabila ada orang yang sholat, wa in nasiya fa asarra fi mawdi'il jahri au jahri fi mawdi'il israri fala syai'un alaihi. Kalau misalkan ada orang termasuk kita nasiya, kita lupa, sehingga kita mensirkan bacaan sholat yang harusnya jahar. Maghrib, subuh tadi harusnya jahar, saya sirkan bacaannya. Atau sebaliknya, zuhur yang harusnya sir, saya jaharkan suaranya. Bagaimana kalau ini terjadi? Kalau ini terjadi, fala syai'un alaihi, maka itu tidak apa-apa. Terjadi aja. Tidak ada permasalahan terhadap hal ini. Wa in tadhkaru, namun ketika dia ingat asna qiraatihi,
ketika di pertengahan baca itu langsung ingat, alah kuduna sir ini teh malah jahar, maka cepatlah kembali bani ilaiha, kembali kepada yang semestinya. Saya pernah alami Pak, bahkan jadi imam seperti itu. Ketika sholat asar, Allahu Akbar, setelah baca iftitah, ta'awuz, saya langsung alhamdulillahirabbil alamin arrahman, langsung irin astagfirullah. Itu asar gitu ya, can maghrib, langsung saya diam, lanjutkan saja. Tapi bukan di sini. Nah, ataupun sebaliknya Pak, ketika saya mengimami sholat maghrib gitu ya, karena kawur dulu teh lagi zaman-zamannya pengabdian KKN di daerah Batu Jajar gitu ya. Oh, jadi imam. Aduh, deg-degan ya. Allahu Akbar. Gini teh baca iftitah, baca Al-Fatihah, terus saya dalam hati ngahulang batur teh baginten lami-lami teh gitu baca. Oh, beraratu Pak. Langsung ingat astagfirullah. Balikan deh, bismillahirrahmanirrahim. Padahal Al-Fatihah pas beres, dalam hati itu da kumaha deui. Jadi langsung kembalikan lagi kepada yang semestinya. Atau pernah kejadian saking khusyuk teh eta mah Allahu Akbar. Beres iftitah, a'udzubillah. Nah, tauznya dikatarikeun cenah gitu. Harusnya tauznya itu kan sir teh. Saya jaharkan tauznya ketika sholat ini. Setelah selesai jamaah protes, kunaon sana jaharna eta tauznya dijaharkan. Hilaf. Nah, ini terjadi dan itu tidak menjadikan hal yang membatalkan terhadap sholat gitu. Nah, ini yang selanjutnya nih yang banyak terjadi dan ini menjadi khilaf ya, perbedaan, ada beberapa pendapat di kalangan kita mengenai masalah ini. Apa itu? Al-qira'atu khalfal imami, bacaan seseorang di belakang imam. Ketika ada makmum ya, dia bermakmum kepada imam, maka bagaimana hukumnya orang ini membaca bacaan? Maksud membaca bacaan itu adalah Al-Fatihah dan suratnya gitu ya Pak ya, bukan doa-doa di dalam setiap gerakan, bukan. Nah, bagaimana hukumnya kepada orang ini, khususnya di dalam pembacaan surat Al-Fatihah? Ini ternyata ada beberapa pendapat. Saya kemukakan dulu dalil-dalilnya sebagaimana yang disebutkan dalam kitab ini. Dan ini merupakan jawaban dari kitab Fiqhus Sunnah yang dikarang oleh Said Sabiq mengenai pilihan beliau terhadap masalah bacaan makmum tentang Al-Fatihah. Al-aslu anna salata la tasihu illa bi qiraati suratil Fatihah. Pada asalnya inti di dalam salat itu tidak akan menjadi sah illa bi qiraati suratil Fatihah, melainkan dia harus, makmum itu, semua orang yang salat itu, imam pun sama, dia harus membaca surat Al-Fatihah. Itu kunci yang pertama. Fi kulli raka'atin min raka'atil fardhi wan nafli, pada setiap rakaat salat baik yang wajib ataupun nafil yang sunnah. Kama taqaddama fi faraidus shalah, sebagaimana yang telah kita pelajari dulu masuk ke dalam fardu-fardu di dalam salat. Kalau ditinggalkan menjadi batal salatnya. Illa annal ma'muma tasqutu anhu qira'ah, kecuali, nah kalau ini pendapatnya Said Sabiq, kecuali tidak tertuntut untuk membaca Al-Fatihah mandiri lagi makmum itu ketika apa? Ketika wajibu alaihil istima', ketika dia diwajibkan untuk mendengar bacaannya imam. Maksudnya apa? Ketika suaranya jahar, suara imam terdengar, bacaan Al-Fatihahnya, maka sudah terputus tuntutan untuk membaca Al-Fatihah bagi makmum. Ini pendapatnya Said Sabiq ya Pak ya. Nah, seperti itu. Yang jelas ketika didengar bacaan salat oleh makmum dari bacaannya imam, maka dia wajib pertama al-istima', mendengar, wal insat, dan juga ngaregepkeun, memperhatikan dengan betul dari bacaan imam itu fi sholatil jahriyah. Nah, ini poinnya, di dalam salat yang jahar. Salat subuh, salat maghrib, salat isya, 2 rakaat yang pertamanya seluruhnya. Nah, itu jawaban dari Said Sabiq. Apa dalilnya? Pertama, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza quri'al Qur'an, apabila Al-Quran dibacakan, kata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fastami'u lahu, maka hendaklah kalian seluruhnya mendengarkan terhadap bacaan itu, mendengarkan bacaan Quran itu, wa ansitu, dan juga perhatikan bacaan itu, la'allakum turhamun, supaya kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil yang pertama.
Yang kedua, liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil yang kedua dari ucapan dan sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza kabbara al-imamu fakabbiru wa idza qara'a al-imamu fa'ansitu." Kalau imam sudah berdiri dan juga beliau sudah bertakbir, maka tidak ada lagi alasan, kalian pun harus bertakbir bareng dengan takbir imam. Allahu akbar. Tong kamana heula, sok takbir. Setelah takbir itu, wa idza qara'a, kalau imam sudah mulai membaca bacaan di dalam salatnya, fa'ansitu, maka hendaklah kalian perhatikan. Gitu. Makanya tidak ada lagi tuntutan bagi makmum untuk membaca secara mandiri. Itu dalil yang kedua. Yang ketiga, dalilnya sama. Di dalam hadis Nabi SAW sebutkan, man kana lahu imamun. Ketika ada seseorang dia memiliki imam, dia bermakmum kepada seseorang menjadi imam, faqira'atul imami, maka bacaannya imam itu lahu qira'atun, merupakan bacaan baginya. Gitu. Jadi sudah tercover bacaan imam itu kepada para makmumnya, sehingga makmum tidak tertuntut untuk membaca secara mandiri lagi di dalam sholat yang jahri, ya, selama dia mendengar. Nah, ini pun ditambahkan, inna qira'atal imami lahu qira'atun fi sholatil jahriyah wa amma sholatu sirriyah fal qira'atu fiha wajibah. Ini terjadi pada sholat yang jahar. Kalau misalkan bukan sholat yang jahar ataupun sholat yang sir, maka bacaan Al-Fatihah, bacaan surat yang setelah Al-Fatihah itu merupakan sesuatu yang tertuntut bagi makmum. Gitu. Kalau sir mah wajib, tekan cicing, saur Said Sabik teh gitu, Pak. Nah, atau yang terjadi berbeda. Ketika apa? Ketika seorang makmum itu la yatamakkanu minal istima'i, tidak memungkinkan bagi dirinya untuk mendengar lil imami, terhadap bacaannya imam, maka dirinya wajib untuk membaca secara mandiri. Salat maghrib, rakaat pertama kedua kenceng, saya ngimami di sini, mic-nya mati, ke belakang sangat banyak makmumnya, ternyata yang di belakang tidak mendengar suara saya, maka wajib bagi yang di belakang walaupun salat jahar, dia membaca secara mandiri. Gitu. Ini pendapat dari Said Sabik. Namun yang saya akan kemukakan ini yang terjadi, beberapa pendapat para ulama, dalilnya sama, Pak. Dalilnya sama. Yang lain pun berpendapat dengan dalil yang sama. Yang ini cuman di dalam memahami terhadap nas, terhadap dalil, maka para ulama kita memiliki istinbat hukum yang berbeda, hasil ramuan hukum yang berbeda. Yang pertama, ada pendapat bahwasannya setiap makmum, setiap makmum tidak dituntut untuk baca mandiri. Maksudnya baca mandiri sini adalah yang tadi ya, Al-Fatihah dan surat. Nah, cuman ini pendapat yang pertama ini lebih terdengar asing menurut kita. Karena apa? Tidak dituntut baca mandirinya itu baik dalam keadaan sir ataupun dalam keadaan jahar. Dua-duanya tidak baca. Jadi ketika sholat zuhur pun, ketika imam sudah Allahu Akbar, imam diam, maka makmumnya diam, tidak baca sama sekali. Tapi ketika Allahu Akbar, baru dia baca doanya, gitu. Jadi ketika berhenti, ini baik yang sir atau yang jahar, baik yang terdengar bacaan imam atau yang tidak, maka dia tidak membaca dengan mandiri. Apa dalilnya itu? Man kana lahu imamun, ketika ada orang yang dia memiliki imam, faqira'atul imami, maka bacaannya imam ini adalah lahu qira'atun, baginya merupakan bacaannya. Jadi sudah tercover, sudah terwakili. Makanya ada imam pun dia sudah bebas gitu dari bacaan. Gitu. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua itu bagaimana? Setiap makmum dituntut ataupun tertuntut baca, ini ya, bacanya apa khusus? Al-Fatihah. Baik yang sir ataupun yang jahar. Setiap dari kita, baik jadi imam ataupun makmum, khususnya makmum, maka dia masih dituntut untuk baca Al-Fatihah secara mandiri. Contoh, salat jahar. Tadi kita salat subuh. Salat subuh saya baca Al-Fatihah, maka bapak-bapak seluruhnya mendengarkan bacaan saya ketika baca Al-Fatihah. Tapi ketika saya sudah selesai waladhdallin amin, barulah di situ waktunya makmum untuk membaca surat Al-Fatihah. Jadi Fatihah,
ba'da amin, ba'da imam sudah selesai membaca surat Al-Fatihah. Jadi ketika imam itu masuk ke dalam surat yang baru, maka di situ waktunya makmum membaca Al-Fatihah. Kenapa bisa seperti itu, Pak? Karena apa? Melihat dari urgensitas bagaimana sangat pentingnya bacaan Al-Fatihah bagi orang yang sholat. Ini merupakan fardu. Makanya bagi setiap orang nggak bisa dilewat. Baik dia jadi makmum, mau mendengar atau tidak, tetap Al-Fatihahnya harus dibaca. Kecuali mendengarkan surat yang selanjutnya. Itu mah tidak boleh diikuti. Ya, tidak boleh diikuti secara mandiri. Dalam arti tekenging-ngiringan. Idza ja'a nas, di pengertian ngiringan. Idza ja'a nas. Gitu. Ini terjadi zaman Nabi, Pak. Pada saat Nabi Muhammad SAW sedang memulai sholat, gitu ya. Dengan keadaan Nabi sedang membaca dalam keadaan khusyuk seperti itu, ternyata di belakang terdengar ada sahabat Nabi yang mengikuti bacaan Nabi, haharewosan gitunya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan, ngiring gitu ya, sampai terdengar oleh orang-orang yang ada, sampai imamnya pun Nabi mendengar hal itu. Setelah selesai sholat, Nabi menghadap ke belakang, siapakah di antara kalian yang mengganggu terhadap sholatku? Dianggap sebagai sesuatu hal yang mengganggu, dan ini terlarang. Makanya ada dalil apa? Wa idza kabbara imamu fakabbiru. Apabila imam sudah bertakbir, takbirlah. Wa idza qara'a, ketika imam sudah mulai bacaan, terdengar bacaannya, fa ansitu, entos regetkeun we teu usah maca deui gitu. Karena apa? Menghalangi bacaan imam. Dianggap untuk menghalangi. Makanya, nah ini yang baca mandiri pun tidak boleh suaranya kencang-kencang. Walau bolin amin langsung bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Enggak boleh. Cukup dia di bibir saja gitu ya. Bacaannya cukup terdengar oleh dirinya saja secara mandiri gitu. Atau ini ada yang memberikan opsi, Salah satunya Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau menyebutkan bahwasanya iya mah adab, beliau masukkan ke dalam bab mengenai adab seorang imam. Jadi harusnya imam itu karena mengetahui kefarduan dari Al-Fatihah sehingga para makmum itu harus membaca, imam itu harusnya berikan waktu untuk siapa? Untuk makmum membaca Al-Fatihah. Di mana waktunya? Setelah amin. Di situ adalah waktu yang harusnya imam ini memberikan jeda sehingga para makmum itu bisa menamatkan bacaan Al-Fatihah, baru imamnya lanjutkan lagi. Pertanyaannya, berapa lama? Karena mungkin makmum kan beda-beda bacanya, apalagi yang datangnya masbuk, makanya harus ditungguan deui atau mulai sering saya sholatna. Tidak, ini juga hanya diberikan kesempatan, tidak melebihi batas bacaan durasi yang imam baca. Misalkan imam baca Al-Fatihah 1 menit misalkan ya, maka jedanya itu paling tidak 30 detik atau sampai 50 detik, tidak sampai melebihi dari batas bacaan imam itu ketika membaca Al-Fatihah. Makanya suka ada, Pak, kadang-kadang imam yang seperti itu. Kalau bolin amin, imam teh cicing, kita menganggapnya aduh itu imam teh milih suratnya menilami-lami teuing, kadang kan gitu. Atau imam teh apa sih ini teh mau baca surat apa mau didiam we? Atau ngantuk kan gitu. Padahal itu adalah yang dilakukan imam untuk memberikan kesempatan kepada makmum baca Al-Fatihah. Ini opsi saja. Namun ada juga yang menyebut tidak layak bagi seorang imam itu dia berdiam dalam satu posisi di dalam sholatnya, karena itu tidak sesuatu yang tidak dilakukan di dalam sholat gitu. Jadi tekedah kiki Tuhan pami abdi langsung tun masian jeda, bukan berarti saya tidak beradab gitu. Bukan berarti saya tidak beradab menjadi imam, tapi saya lanjutkan saja bacaan saya. Kalaupun ada di antara jamaah yang ingin membaca, silakan saja baca pada saat saya membaca surat yang baru setelah Al-Fatihah. Sok we baca, ada Al-Fatihah mah teu lami-lami teuing. Cuma ada yang beralasan juga, Pak. Gimana? Kalau misalkan imamnya lupa dalam membaca surat, ternyata makmumnya sedang khusyuk baca Al-Fatihah semuanya, saha nu bade ngingetan gitu. Ulang ya. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Cici abi teh. Imam makmum ge caricing sadaya karena apa? Makmumnya sedang baca Al-Fatihah. Jadi salatna ya ada juga alasannya. Cuman tetap ini menjadi salah satu opsi ataupun pendapat khususnya dari kalangan Syafi'iyah yang mengikuti pada pendapat para Imam Syafi'i dan juga Imam An-Nawawi sama berpendapat dengan pendapat yang kedua. Nah, adapun pendapat yang ketiga ini sebetulnya yang diramu oleh Said Sabiq itu sendiri apa? Di sini sebutkan bahwasanya makmum itu cukup ketika mendengar bacaan Al-Fatihahnya
dari imam ketika melaksanakan sholat dia mendengar. Nah ini nih ada clue-nya ini. Selama dia mendengar, khususnya kepastikan sholat jahar ya Pak ya. Selama dia mendengar bacaan imam, maka dia tidak usah baca mandiri. Dalam arti apa? Dia cukup mendengar, udah mendengarkan, dia memperhatikan. Dalam memperhatikan itu, maka ada hal yang harus dia lakukan apa? Merenungi bacaan itu. Saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak langsung dengan menyebut nama Allah yang Maha. Dalam hati teh merenung gitu, ini teh artinya, ini teh maknanya seperti itu. Nah, ketika orang dia sudah mendengar dan dia sudah memperhatikan, senantiasa merenungi terhadap bacaan imam, maka dia dikategorikan sudah membaca. Nah, jadi ini tetap sebetulnya ini baca-baca juga, cuman dengan cara yang berbeda. Jadi memberikan status kepada orang bahwasanya di dalam hati pun ketika dia ikut kepada imam, memperhatikan bacaan imam, dia sudah dihukumi sebagai orang yang membaca surat Al-Fatihah. Makanya ketika imam sudah selesai waladhalin amin, dia mah udah nggak baca lagi Al-Fatihah karena Al-Fatihahnya sudah dibaca dengan ngaregepkeun di dalam hati. Tapi cluenya ini Pak, mendengar. Kalau misalkan tidak terdengar, maka wajib baca mandiri. Gitu. Aya nu kaopat Pak? Teu aya nu kaopat mah nya. Aya ge nu ngantuk di awal sampai ke akhir henteu ngupingkeun. Teu ngaregepkeun nyinyirian Allahu Akbar nyeureun gitu. Kumaha salat mah kan aya imam cenah tercover oleh imam. Jadi alasan pertama kan dia. Allahu a'lam bishawab. Nah, ini barangkali beberapa pendapat khususnya yang sering kita temui, dan ini menjadi salah satu tambahan wawasan untuk kita tentunya agar menjadi pribadi yang lebih bijaksana lagi dalam memandang sesuatu. Karena yang beramu ini bukan beleng-beleng ya, bukan kaleng-kaleng. Orang-orang yang luar biasa, memiliki kredibilitas dan ilmu yang mumpuni, para ulama kita. Makanya jangan sampai kita merendahkan, meremehkan salah satu pendapat. Walaupun kita memegang pendapat yang berbeda, cuman tetap menyalahkan tidak boleh. Tapi menganggap apa yang kita pegang itu adalah yang terbaik, hasil dari kita pelajar, yang kita pelajari, maka itu tidak mengapa. Gitu Pak. Insyaallah. Cukup mungkin sampai sini dulu pembahasan kita. Ada yang ingin tambahkan atau ditanyakan mengenai hal ini? Silahkan. Iya boleh Pak. Saya itu kalau sholat maghrib yang disirta atau bisa gitu Pak. Kalau sendirian saya baca sir Pak. Terus yang kedua, kalau ada kita sholat di samping orang kita, di samping. Iya, ada orang samping kita. Terus dia bacanya sir tapi terdengar dari kita, itu apakah sir atau bukan? Nah ini cakupan. Ya gitu. Cakupan sir itu bisa jadi subjektif Pak. Nah, jadi patokan inti sir itu apa? Terdengar oleh diri pribadi saja. Selama dia mampu untuk membacakan sesuatu dan dia tahu dari apa yang dia bacakan dan itu terdengar dan diketahui oleh diri sendiri, itu cukup sir. Tapi kalau sampai diperdengarkan kepada orang, itu bisa masuk kategori jahar, walaupun yang didengar hanya satu orang, dua orang saja. Contoh jadi imam. Nah, jadi imam sholat subuh, kita nggak terlalu kayak di masjid gitu ya bacaannya, cukup saja orang yang di belakang bisa mendengar, itu sudah dikategorikan sebagai jahar. Maka dari itu ada orang yang seperti itu, terkadang terlalu khusyuk ya Pak ya, atau terlalu asik gitu memaknai bacaan, sampai-sampai bacaan sir pun terdengar oleh seseorang di sampingnya, maka tetap dia dihukumi sebagai orang yang sah. Cuman mungkin harus diperbaiki sirnya itu. Sirnya itu harus diperbaiki. Setidaknya bergumam di dalam mulut itu adalah salah satu ciri dan tanda dari sir bacaan gitu. Nah, yang baca poin yang kedua pun ayalnya itu membaca cukup di bibirnya saja. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Mungkin terdengar sedikit oleh orang sampingnya mungkin karena itu sensitif pendengarannya Pak. Bapak berarti masih sensitif, alhamdulillah Pak. Kalau dia bacanya membatalkan sholat nggak? Yang mana? Sholat maghrib. Dengan sir gitu. Nah, tadi yang kita sebutkan, kalau misalkan ada bacaan yang dibaca tidak sesuai pun, itu tidak bermasalah terhadap sholatnya. Itu poin utamanya Pak. Cuman tetap, kesunahan ini harus kita jalankan dengan sempurna. Istilah kita mah makan pakai nasi aja, kenyang nggak? Kenyang dong. Tapi kalau bisa ditambah pakai rendang, pakai telur, pakai ini, bisa nggak? Sangat bisa dong, bahkan lebih enak kan gitu. Sama seperti kita sholat. Udahlah nggak usah pakai surat tambahan, ini mah sholat sunnah. Ya sah, silahkan saja. Cuman nilainya berbeda tentunya gitulah. Itu salah satunya Pak.
silakan saja, cuman lebih bagus rakaat pertama dan keduanya lebih kencang dibandingkan rakaat ketiga sholat maghrib Bapak gitu. Cukup Pak, barangkali ada yang ingin tambahkan Pak Utomo? Ya silakan Pak. Iya, nggak apa-apa. Ini kan tadi ayat-ayat ini dalam Al-Quran ya, dalam kondisi sholat. Iya. Bagaimana kalau kita di luar sholat? Di luar sholat. Iya. Nah ini khususnya mengenai ayat yang tadi ya. Oh iya. Dan di luar sholat, kalau ada orang yang membaca di luar sholat is oke, gitu ya. Kalau dibacakan Al-Quran, dengarkanlah sekalian. Iya. La'allakum turhamun. Hukum aslinya gitu ya. Nah, masalahnya sekarang ini banyak yang dibacakannya itu pakai HP, pakai speaker, pakai radio. Nah, itu gimana, Pak? Ya, sebetulnya, nah ini turunnya ayat ini dimaksudkan untuk apa? Yang pertama, para mufassirin menyebutkan wa idza quri'al Qur'anu, ketika diperdengarkan di bacaan Al-Qur'an. Nah, ada yang berpendapat ini turun mengenai Jumat. Ketika Jumatan itu ada khutbah. Khutbah itu disebut dengan Quran karena isi dari khutbah itu mengambil petikan dari ayat Quran. Maka ini yang pertama mufassirin menyebutkan ini ayat ini khusus untuk orang-orang yang sedang melaksanakan Jumat. Maka kewajiban seorang makmum untuk mendengar terhadap khutbahnya imam khatib itu wajib. Nggak boleh dia melakukan hal apa-apa. Termasuk Nabi Muhammad SAW pernah menegur kepada seorang sahabat ya Pak ya, yang dia ngaregepkeun, melihat, memandang wajah Nabi, mendengarkan dengan benar, tapi tangannya bermain-main kerikil. Nah, ngomekeun kerikil lagi nalika khutbah Jumat. Pak Im teu sawios ieu mah, da sanes Jumatan. Gitu. Sawios bade ngomeh hata ayeuna mah, tapi Jumatan mah ulah gitu. Nah, ini memainkan kerikil ketika khutbah Jumat gitu nya. Kata Nabi, cenah tinggalkan itu, sesuatu yang bersia-sia. Pertama mufassir menyebutkan Quran di situ adalah ketika khutbah Jumat. Ada yang menyebutkan pun ini dimaknai dengan bacaan Quran secara nyata, konkret bacaan Quran. Cuman bacaan Quran yang terjadi ketika sholat. Jadi tidak dihukumi sebagai bacaan Quran di luar sholat. Sangat-sangat menyulitkan Pak. Kalau perintah Allah ini dimaknai di luar sholat. Contoh kita mau berangkat kerja, terdengar ada orang baca Quran, harus berhenti dulu mendengarkan, ngaregepkeun sampai dapat rahmat gitu ya. Mending kalau dia bacanya semenit 2 menit, bacanya 1 jam, mau berhenti aja di situ. Kan ini ada sesuatu yang terhalangi. Maka yang dimaknai itu di dalam sholat. Kalau kita dengar di luar sholat, ada bacaan Quran, maka kita mendengarkan walaupun kita tidak sampai berhenti ngaregepkeun, memperhatikan, tidak menjadi masalah. Termasuk yang Bapak sebutkan. Mau yang membacanya orang atau speaker, radio, TV sekalipun tidak mengapa. Sok we di rumah sambil beberes, murotal dijalanin, nggak apa-apa, sok aja. Tapi ketika sholat, imam baca, kita sambil beberes, jangan. Dalam sholat mah, gitu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Pak Utomo mau tambahkan? Cukup, ya alhamdulillah. Ya baik, Pak Ardi silakan. Pengertian membaca itu, kan ada juga orang membaca itu cukup dalam hati, itu dengan lidah, gimana? Ya. Ada yang mengatakan kalau cuma dalam hati aja nggak sah. Nah inilah yang dimaksud adanya jahar dan sir. Kalau jahar itu tidak cukup hanya di dalam hati Pak. Dia harus diucapkan dan suaranya terdengar. Nah adapun sir itu pada dasarnya cukup di dalam hati. Cuman sampai batasan untuk menggumamkan di dalam mulut itu masih boleh, asalkan tidak memperdengarkan kepada orang lain bacaannya. Nah, maka kedua hal ini bisa ditempatkan pada posisi-posisi yang sudah ditentukannya. Misalnya kita sholat sunnah, kita bacanya sir karena misalkan syuruk ya Pak ya, ataupun duha, kita bacanya sir. Maka baik kita baca dalam hati ataupun sampai kita menggumamkan di dalam ini sudah dikategorikan sebagai membaca dan itu sah. Yang salah teh nggak ulang Pak, di hatinya itu nggak baca, pikirannya kemana, ininya tidak bergumam. Atau ada orang yang bergumam-gumam tapi nggak tahu ngegumamin apa gitu kan, seakan-akan dia dilihat orang lain sholat. Ada yang sebenarnya, yang jelas yang namanya sholat itu harus ada kesadaran diri, apa yang dibaca, apa yang dia baca itu sesuatu yang dia ketahui, apalagi sampai tahu makna dan artinya, itu luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali itu sebagai tambahannya, kalaupun ada yang salah mohon untuk dimaafkan dan dimaklumi, dan kita sama-sama untuk menggali lebih dalam lagi kepada para asatid yang lain.
Kita cukupkan saja untuk pertemuan kita pada subuh kali ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kifaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kita doakan sahabat, tetangga, keluarga, kerabat kita yang sedang ditimpa musibah, mudah-mudahan yang sakit-sakit Allah segera sembuhkan, yang mendapatkan kesulitan segera Allah berikan jalan keluar. Allahumma rabban nas adhibil ba'tha ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Dan kita pun meminta kepada Allah mudah-mudahan pandemi sekarang ini mudah-mudahan cepat Allah hilangkan dari atas muka bumi ini. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami was sayyil asqam. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.